terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Seru ini guys, 1000 advokat Anies akan berhadapan dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi guys. Ini dia videonya guys. Bakal seru ini guys. Jadi selama ini kita sering mendengar bahwa ada 1000 advokat atau tim hukum Amin akan menggugat MK. Tapi kalau kita lihat, kita belum lihat siapa saja 1000 orang itu yang terkenal. Apakah ada orang terkenal di dalamnya, kita belum tahu. Tapi coba kita lihat dan bandingkan tim hukum dari pasangan Prabowo Gibran. Siapa yang tidak kenal? Hotman Paris, Pak Yusril Iza Mahendra. Siapa yang tidak kenal? Pak Hotman Paris. Dan ada lagi lawyer muda, Pak Ali. Siapa yang tidak kenal mereka? Nah, tentunya kalau kita lihat kualitasnya sangat jauh kualitas tim hukum Amin. Demikian kawan. Nasdem marah besar. Kelompok Pak Anies sebut Nasdem pengkhianat guys. Nah, itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Betul guys. Jadi baiklah kawan, di sini saya hanya bisa menambahkan kepada para Pak Anies dan pendukungnya bahwa sebuah partai politik itu memiliki agenda, ya, memiliki agenda politik untuk kepentingan partai tersebut. Nah, partai tersebut siapa yang memiliki? Banyak jutaan orang yang punya, bukan hanya satu orang. Benar apa yang dikatakan dari partai Nasdem, ya, bahwa partai Nasdem ini berdarah-darah mendukung Anies. Namun partai Nasdem ini kan orangnya di dalam kan orang banyak. Dan dia realistis. Ya kalah diakui kalah, menang diakui menang. Itu partai politik realistis cara melihatnya. Nah, sedangkan di sisi lain Pak Anies dengan segelintir pendukungnya, relawannya bersikuku, belum mau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Prabowo dengan Mas Gibran selaku, ya, calon presiden dan calon wakil presiden yang menang pemilu. Masih belum mau. Benar ya, saya salut dengan pemikiran Nasdem. Ya, dengan ketua umumnya Pak Surya Paloh, dengan seluruh pengurusnya, bahwa partai politik ini membawa kepentingan yang lebih besar. Berita makin lama makin lucu ya, makin kesini makin kesana. Begitulah. Kemarin diawali dengan duo kacamata bersama timnya yang gak terima dengan hasil pemilu. Ya, kemudian mereka menggugat ke MK, mengatakan ada kecurangan dan minta mendiskualifikasi wapres terpilih, juga melakukan pemilu ulang. Saya pikir hal itu udah paling jauh. Ternyata disusul kemudian dengan Pak Uban dan Profesor yang juga sama-sama nggak terima dengan hasil pemilu. Ya, mereka mengajukan gugatan ke MK dan meminta pemilu ulang. Nah, ini parahnya. Mereka meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk diskualifikasi. Di segitu takutnya ya bersaing dengan yang terpilih. Anyway, kemarin Pak Uban sempat ngomong kan, kalau misalnya tidak siap, ya jangan melakukan sesuatu. Betul. Tidak siap debat, ya jangan berdebat. Tidak siap kalah, ya jangan ikut kontestasi. Oh ya, ada satu hal yang amat sangat lucu bagi saya.
Bukankah nih kemarin sebelum KPU memberikan pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, dua pasang calon ini bersama timnya juga selalu teriak-teriak, MK curang, MK diintervensi, MK itu melanggar kode etik, dan hasil keputusannya juga seperti tidak sah. Hasil keputusannya melanggar konstitusi. Intinya selalu menjelekkan MK, karena hasil keputusan MK yang ada. Terus sekarang, kalian ngajuin gugatan ke MK. Lucu ya, bukankah kemarin kalian yang sibuk untuk jelek-jelekan MK? Terus sekarang kok minta bantuan MK? Malu dong. Kalau nggak bisa kasih bukti yang konkret tentang adanya kecurangan yang TSM, terstruktur sistematis dan masif, ya jangan film abal-abal dan video orang bagi-bagi gantungan kunci Naruto yang dijadiin bukti. Kacau. Takutnya kayak kemarin di KPU, saksi Anies terdiam membisu gitu. Pas ditanya nggak bisa jawab. Takutnya begitu lagi guys. Jadi tambah bikin malu aja jadinya. Ganjar Mahfud tuntut MK batalkan terpilihnya Prabowo Gibran dan menuntut pemilu ulang tanpa Prabowo dan Gibran guys. Memang agak lucu ya guys. Ini dia di videonya guys. Berkas gugatan ke MK disampaikan oleh Deputi Tim Hukum TPN Todung Mulya Lubis didampingi Ketua TPN Arsyad Rashid dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tim Hukum TPN membawa sejumlah bukti terkait laporan kecurangan pemilu, mulai dari keterlibatan aparat hingga pemberian bansos secara masif menjelang hari pemilihan suara. TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi dan 9 ahli. Selain menuntut MK membatalkan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih, tim hukum TPN juga meminta diadakan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Sebelumnya, tim hukum Paslon 01 Anies Muhaimin juga telah melayangkan gugatan hasil pemilu ke MK. Gugatan hasil Pilpres 2024 akan diputuskan pada 22 April 2024. Apakah Mas Niko ini ya itu merasa melihat bahwa Polda atau Brimob yang menangkap itu cukup profesional, atau memang ada hal-hal yang nampaknya semacam kemarahan dendam pribadi sampai kemudian kena pukul dan lain sebagainya, itu gimana ceritanya? Ya, makasih Bang. Kalau aku sih melihat tindakan represif mereka saat ini itu sepertinya harapan kita bagaimana Polri yang humanis itu jauh dengan kondisi yang hari ini. Karena gini, ketika mereka seharusnya mengamankan dan melindungi serta mengayomi, itu kan dalam peribarata, tapi itu tidak terjadi. Yang ada adalah penyiksaan dan penyiksaan rakyat. Ini yang kita kritisi. Kita tidak memusuhi mereka, karena bagi kita juga butuh kepolisian untuk menjaga ketentraman. Tapi paling tidak, ketika berhadapan demonstrasi dengan demonstrasi, jangan menganggap para demonstran ini musuh negara. Jangan pernah menganggap demonstran ini adalah para pembuat onar. Padahal para demonstran ini sejatinya adalah memperjuangkan nasib rakyat banyak, termasuk juga di kepolisian. Jadi pendukung Anies yang ditangkap polisi tanggal 19 kemarin pas demo itu, jadi sekarang ini udah dikeluarkan, udah dibebaskan. Katanya sebagian mereka itu kepalanya bocor. Jadi polisi ini menangkap mereka-mereka ini yang bikin rusuh gitu ya. Contoh-contohnya yang ingin bakar KPU kemarin guys. Udah tuh mereka nih bakar ban, jadi mengganggu keamanan. Makanya ditangkap polisi. Mereka ini merasa mereka ini dizolimin gitu guys. Bener-bener gawat ya guys. Ya kalau kita demo mengeluarkan suara aja nggak mungkin ditangkap sama polisi. Tapi kalau udah bikin keonaran gitu, mengganggu ketertiban lain, wajar ditangkap polisi. Itu udah melenceng namanya. Bagaimana seharusnya polisi juga bisa sejahtera, polisi juga bisa mendapatkan hak-haknya. Bukan cuma buruh yang kita perjuangkan, bukan cuma petani yang kita perjuangkan, bukan cuma yang lain-lain kita perjuangkan. Kita juga memperjuangkan seluruh komponen bangsa agar apa? Agar mendapatkan haknya. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman, jangan pernah takut untuk bersuara lantang, jangan pernah takut untuk terus berani mengkritisi pemerintah kita. Agar apa? Ketika kita mengkritisi pemerintah, berarti kita sedang memperbaiki pemerintah kita ke arah yang baik. Namun
Jika itu tidak bisa kita lakukan, maka jangan salahkan nanti ke depannya. Ketika rakyat apatis, ketika rakyat tidak lagi peduli kepada pemerintahnya, maka yang terjadi adalah pemboikotan. Rakyat akan memboikot, meminimalisir cara membayar pajaknya. Rakyat juga akan ya munculnya masa bodoh. Dan ketika masa bodoh inilah yang akan bahaya bagi negeri kita. Terjadilah perpecahan anak bangsa. Kalau sudah masa bodoh seperti ini gitu loh. Jadi marilah kita sama-sama terus bersuara, jangan pernah takut. Apa yang saya alami dan bersama saudara-saudara yang lain, rekan-rekan yang lain, itu hanyalah bunga-bunga dari perjuangan. Karena sejatinya tidak ada ya perjuangan yang sia-sia. Dulu dahulu kita mendirikan negara ini dengan darah dan nyawa. Tapi hari ini kita menjaga negara ini, maka kita harus siap juga berkorban darah dan nyawa. Kalau cuma untuk dipukuli oleh aparat seperti yang ku alami tanggal 19 lalu, itu bukan membuatku takut, itu tidak akan pernah menyurutkan langkahku. Karena selama nafasku masih ada, maka selama itu juga akan kugunakan untuk terus berjuang dan memperjuangkan hak-hak rakyat di negeri ini. Karena bagiku memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan suara-suara kaum tertindas adalah bagaimana aku mempraktekkan ajaran kitab suci yang kuyakini. Dan kuharap kepada seluruh bangsa Indonesia yang memiliki kitab sucimu, maka praktekkanlah kitab sucimu secara konsisten dan konsekuen. Bukan sebatas jargon-jargon kosong, bukan sebatas hafalan tapi nol. Karena apa? Karena kalau kita berpraktek sesuai dengan tuntunan kitab suci, maka negara kita akan menjadi negara yang kaya raya, makmur, gemah, ripah, rojinawi, kawan-kawan. Mungkin dari itu coba. Baik, saudara. Orang apalagi nih berusaha mencoba menghilangkan pandangan dan pikiran terhadap Jokowi. Apapun berita dialihkan kepada yang lain. Bagi yang tahu akan PKI, sejarah dan tujuannya, orang nggak bisa lupa. Jarang generasi baru ini yang tahu apa itu PKI. Memang iya, karena mereka tidak tahu hanya apa maksud dan tujuan PKI ini. Ya, kalau saya itu kan PKI ini kan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan maksud pemimpin. Hidup dengan membohongi rakyat, hidup sama rata sama rasa. Jadi, itu yang saya belajar tahun 60 dulu. Jadi sehingga Jokowi itu PKI. Kepemilikan itu tidak ada, semua milik negara. Nah, makanya keluarlah undang-undang pokok agraria. Karena di Undang-Undang Dasar 45, kepemilikan itu dijamin oleh konstitusi. Jadi makanya susah untuk PKI untuk berjuang di Indonesia ini. Sudah 2 kali dia coba, mungkin yang ketiga kali lagi. Kalau kita lalai. Kalau udah batuk-batuk itu. Jadi oleh karena itu harus masyarakat Indonesia waspada. Karena yang setahu saya dalam berita di luar sudah sebagian besar atau 200 orang sudah masuk anggota parlemen. Belum lagi di tingkat 1, di tingkat 2-nya yang simpatisan dan turunannya. Ya mungkin itulah dia guys. Jadi dia ini kakek ini tadi nyindir Jokowi, seakan-akan Jokowi itu sama kayak PKI.